Di pojok ruangan, Lukas berjalan mendekati Levina. Gelas wine di tangannya bergoyang perlahan. Nona Levina terlihat sibuk akhir-akhir ini. Sampai mengabaikan semua telepon dariku, sindirnya tenang. Levina menegakkan tubuh, berusaha terlihat tenang. Aku sibuk bantu papa urus acara. Benarkah? Atau kamu memang sengaja menghindariku? Lukas menatapnya tajam. Levina melirik ke arah Giovan yang tengah memperhatikan dari kejauhan. Dengan suara rendah tapi jelas, ia membalas, "Tolong jangan sok akrab denganku." Lukas tersenyum dingin dan menyempitkan jarak. Jadi kamu sudah memilih. Aku harap kamu tidak menyesal. Bisikannya seolah sembilu, menusuk tepat di rongga dada. Levina menggenggam gaun merahnya erat, mencoba tidak menggigil. Ballroom semakin penuh. Lampu mulai diredupkan, pertanda acara utama akan dimulai. Mario berdiri di atas panggung kecil. Seorang panitia memberinya mikrofon. "Selamat malam semuanya," ucapnya lantang, disambut keheningan penuh antisipasi. "Terima kasih atas kehadiran para tamu undangan di malam yang istimewa ini. Malam ini adalah ulang tahun saya, dan saya ingin berbagi kebahagiaan lebih besar lagi." Levina menahan napas. Ini dia. Malam ini juga momen penting, karena putri saya, Levina akan bertunangan dengan Airlangga, putra dari Tuan Giovan. Ruangan mendadak gemuruh. Beberapa tamu berseru kaget. Semua mata tertuju pada Levina yang tersenyum menahan euforia. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Namun sebelum bisa bersorak, suara lantang memecah suasana. "Siapa bilang saya akan bertunangan dengan putri Anda?" Semua kepala langsung menoleh ke arah sumber suara. Airlangga berdiri di belakang, mengenakan setelan jas hitam, wajahnya dingin dan tajam. Di sampingnya berdiri seorang gadis muda dengan dress hitam yang melekat anggun di tubuh, rambut panjangnya dibiarkan tergerai. Semua orang terdiam, kecuali suara bisik-bisik kecil yang mulai menjalar seperti api kecil. Di hutan kering. Bukankah itu Tuan Airlangga? Tapi siapa gadis yang datang bersamanya? Gadis itu sangat cantik dan menawan. Levina membelalak. Itu. Gadis itu. Lukas menyeringai puas dari kejauhan. Tuan Giovan tetap berdiri kaku di tempat, wajahnya tak bisa ditebak. Airlangga menatap langsung ke arah Mario. "Dengan segala hormat, saya tidak pernah menyetujui pertunangan ini sejak awal. Dan saya pikir, malam ini adalah saat yang tepat untuk memperjelas segalanya." Mario menatap Airlangga dengan sorot mata berang. Suaranya menggema keras di tengah ballroom yang sempat senyap. "Airlangga, apa maksudnya ini?" Tuan Giovan berdiri di samping Julian. Wajahnya tetap datar, meski ada gurat kecewa yang sulit disembunyikan. Suaranya dingin, tajam, menusuk. "Dengar saja dulu apa yang ingin Airlangga katakan." Dan ia melirik cepat ke arah Nyonya Almira yang berdiri tak jauh dari Kaira. Matanya penuh rasa tidak terima. "Apa kalian berniat mempermalukan keluarga kami? Kita ini besan. Bagaimana kamu setega ini Almira?" Nyonya Almira balas menatap Dania dan Levina, sorot matanya dipenuhi kekecewaan yang dalam. "Kita memang pernah jadi besan, Dania. Tapi itu ketika Airlangga menikah dengan Luna. Bukan dengan Levina." Levina menahan air mata, suaranya bergetar saat bertanya, "Mas Airlangga, apa maksud semua ini? Kenapa kamu membawa gadis lain ke acara pertunangan kita?" Airlangga menoleh pelan ke arah Levina. Tanpa ragu, ia merangkul pinggang Kaira, menariknya lebih dekat. "Sejak kapan aku pernah setuju dengan pertunangan ini, Levina?
Aku sudah bilang dari awal, aku tidak akan pernah menerima siapapun sebagai pengganti Luna. Levina terkejut. Pandangannya jatuh ke arah Kaira. Bola matanya membesar, seperti baru mengingat sesuatu. Dia gadis yang ada di lift tadi pagi. Gadis itu yang menendangku dengan kasar. Suara tamu-tamu langsung pecah, riuh rendah bergema di seluruh ruangan. Bisikan, gumaman, dan nada terkejut bercampur jadi satu. Dia yang duluan menghina dan merendahkan aku sama bunga. Kaira mengepalkan tangan, rahangnya mengeras, siap membalas tuduhan Levina. Namun, Airlangga menahan pergelangan tangannya, menggenggam erat. Tidak di sini, bisiknya pelan. Mario menoleh cepat ke arah Tuan Giovan. Siapa gadis yang dibawa Airlangga ini? Giovan, jawab. Kamu pasti tahu sesuatu. Tuan Giovan menarik napas panjang, matanya kosong, dan memilih memalingkan wajah. Dia tak sanggup menjawab pertanyaan itu. Airlangga mengangkat dagunya, suaranya tenang namun tegas. Namanya Kaira. Dia adalah istriku. Istri yang aku nikahi secara sah, baik di hadapan agama maupun negara. Jadi gadis cantik itu istri Tuan Airlangga, bisik salah satu tamu. Pantas saja gayanya elegan dan anggun, tambah wanita di sampingnya. Jadi Tuan Airlangga sudah menikah. Lalu kenapa Tuan Mario mengatakan malam ini, malam pertunangan putrinya dan Tuan Airlangga? Suara bisik-bisik tamu mulai riuh terdengar. Kaira mengeratkan tangan saat semua mata tertuju padanya. Jangan takut, ada mama di sampingmu, kata Nyonya Almira mengelus lengan Kaira. Tidak mungkin, kamu pasti bercanda kan, Mas? Levina mundur selangkah, tubuhnya terhuyung. Air matanya mulai jatuh satu persatu, menodai riasan wajahnya yang sempurna. Aku bukan tipe pria yang suka bercanda, Levina, tegas Airlangga. Mario dan Dania sama-sama melongo, bola mata mereka membulat seperti mau melompat keluar. Di sekitar mereka, para tamu terdiam, tertegun, dan sebagian tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Levina menggeleng pelan, suaranya tercekat. Kenapa, Mas? Kenapa kamu setega ini padaku? Selama ini aku selalu berusaha jadi gadis baik aku bahkan sedang sakit. Aku hanya butuh kau ada untukku, bukan menghancurkanku. Mario melangkah maju, wajahnya merah padam. Airlangga, ini sudah kelewatan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Levina? Dia sangat menyukaimu. Dania juga menyusul, nadanya keras, menuntut. Kamu bilang dia istrimu. Buktikan kalau gadis di sampingmu itu memang istri sahmu. Airlangga menoleh pada Stephen yang berdiri tak jauh di sampingnya. Dengan satu anggukan singkat, Stephen paham maksudnya. Dia menepuk tangannya 2 kali, keras. Sekejap, lampu ballroom redup. Semua kepala menoleh ke arah layar besar yang perlahan menyala. Di sana, terpampang jelas video rekaman akad nikah Airlangga dan Kaira. Suara penghulu terdengar, suara Airlangga yang mengucapkan ijab kabul pun tak terbantahkan. Tuan Giovan mengepalkan tangan begitu keras hingga buku jarinya memutih. Dadanya serasa dihantam batu, napasnya terputus-putus. Dia benar-benar menikahi Kaira tanpa bertanya dulu padaku, geram Tuan Giovan dalam hati. Mario dan Dania sama-sama terdiam, wajah mereka pucat, menahan keterkejutan. Beberapa tamu bahkan menutup mulut mereka, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Cahaya kembali normal. Airlangga berdiri tegak, suaranya pelan namun mantap. Aku sudah berjanji di hadapan wali hakim dan juga ibu Kaira untuk membahagiakannya. Kaira yang berdiri di sampingnya menunduk, menahan rasa haru dan gemetar di dadanya.
Airlangga menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Aku tahu kalian semua bertanya siapa dia. Dia bukan hanya karyawanku. Suatu malam, aku menghadiri acara yang diadakan Malvin. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah di depannya, terutama Levina yang mulai terisak. Tapi aku tidak tahu kalau Malvin dan putrinya menjebakku. Minumanku dicampur obat bius. Malam itu, aku kehilangan kendali. Aku berusaha pergi, dan berhasil lolos tapi aku membuat Kaira kehilangan kesuciannya. Aku merusak hidupnya. Kaira menutup mata, tangan Airlangga masih menggenggam erat pinggangnya, seolah berkata dia tak akan kemana-mana. Airlangga menahan napas, menatap tamu-tamu yang mulai gaduh, sebelum akhirnya kembali menatap Levina, Mario, Dania, dan terutama ayahnya sendiri. Ya Tuhan, Airlangga. Nyonya Almira menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Matanya membulat, menatap Kaira yang menundukkan kepala penuh rasa bersalah. Tubuhnya bergetar hebat, antara marah, sedih, dan kecewa yang bercampur menjadi satu. Tuan Giovan berdiri terpaku. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Matanya kosong menatap ke arah Airlangga dan Kaira, seolah baru menyadari betapa besar kesalahan yang sudah diperbuat dengan memaksa putranya menerima pertunangan ini. Pelan, Airlangga meraih tangan Kaira. Dia mengangkatnya tinggi, memperlihatkan cincin emas yang melingkar manis di jari manis gadis itu. Suaranya terdengar tegas dan dingin. Dia adalah istriku. Perempuan yang sah menurut agama dan juga negara. Suka atau tidak, siapapun harus menghormati Kaira dan memperlakukannya dengan baik. Mas, gumam Kaira lirih. Levina menggelengkan kepala berkali-kali. Air matanya menetes, namun wajahnya berubah penuh kemarahan. Tidak, tidak. Kamu bohong, Mas. Dia hanya merebutmu dariku. Gadis miskin itu pasti sudah menjebakmu. Aku tahu seleramu seperti apa. Kamu hanya milikku. Dengan gerakan cepat, Levina mengayunkan tangannya, hendak menamparkan Kaira yang masih menunduk. Namun Kaira mendongak, dan tangan Levina terhenti di udara, dicekal dengan keras. Jangan pernah sekalipun menyentuhku. Suara Kaira pecah, tajam dan menggema di ballroom yang mendadak sunyi. Levina terperangah, tak menduga gadis yang tadi hanya menunduk bisa melawan seperti itu. Kaira mendorong tubuh Levina hingga perempuan itu terhuyung ke belakang. Mario dan Dania yang berdiri tak jauh langsung menangkap tubuh Levina sebelum jatuh. Wajah mereka merah padam menahan emosi. Dasar gadis kurang ajar, berani sekali kamu bersikap kasar pada putriku. Mario berteriak. Suaranya menggema, membuat para tamu menoleh. Kamu sudah membuat Levina jatuh di depan semua orang. Apa kamu puas sekarang? Dania menimpali dengan nada menggertak. Airlangga maju selangkah, posisinya berdiri tepat di samping Kaira. Tatapannya menusuk, matanya dingin seperti es. Aku peringatkan, siapa saja yang berani menyentuh Kaira, akan menyesal seumur hidup. Mario menggertakkan gigi, menahan amarah yang memuncak. Airlangga, kenapa kamu setega ini? Kau bisa membatalkan pertunangan ini secara diam-diam. Kenapa harus mempermalukan keluarga kami di depan semua tamu? Langkah Airlangga mantap mendekati Mario. Dia menatap Mario lurus, tak berkedip. Sejak kapan kalian peduli pada pendapatku? Sejak kapan kalian bertanya apa aku benar-benar menginginkan Levina? Kalian memutuskan segalanya sendiri, lalu memaksaku untuk menerima. Dania melangkah maju, menahan bahu Levina yang masih menangis. Airlangga, jangan bicara seolah hanya kami yang memutuskan.
Orang tuamu juga setuju dengan pertunangan ini. Suara Nyonya Almira memotong cepat, menggema di ruangan. Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan. Matanya berkaca-kaca, menatap putranya. Memaksamu menerima seseorang yang tidak Airlangga cintai. Levina terisak keras, memegangi dadanya yang sesak. Dia menoleh, memaksa Airlangga melihatnya. Mas Airlangga, kenapa kamu tega? Apa salahku padamu? Aku mencintaimu sama besarnya seperti Kak Luna. Airlangga mendengus, senyum sinis terukir di sudut bibirnya. Jangan pura-pura polos, Levina. Kamu ingin menarik simpati semua orang di sini. Kamu kira aku tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Kaira menoleh dengan alis berkerut. Suaranya bergetar, menahan rasa penasaran. Mas, maksudmu apa? Airlangga tak langsung menjawab. Dia mengangkat tangan dan menjentikkan jarinya. Lampu ballroom tiba-tiba meredup, lalu layar besar di sudut ruangan menyala. Sebuah video mulai diputar. Gambar buram yang perlahan menjadi jelas. Terlihat sosok Levina bersama seorang pria, dalam posisi yang tak pantas. Suara tamu bergemuruh. Astaga, ini memalukan. Aku tidak percaya anak Mario melakukan hal menjijikan. Tuan Giovan pasti sangat malu mengetahui calon menantunya ternyata gadis liar. Wajah Levina mendadak pucat. Dia berteriak histeris, berusaha menahan air mata. Matikan. Matikan video itu. Hentikan. Mario dan Dania seperti kehilangan tenaga, tubuh mereka limbung. Tuan Giovan menutup mata dengan tangan, dadanya naik turun cepat seolah sulit bernapas. Sementara itu, Kaira hanya berdiri kaku, matanya melebar, tak percaya dengan apa yang dia lihat. Airlangga menatap Levina, suaranya rendah tapi cukup untuk membuat semua orang mendengar. Aku sudah cukup bersabar, Levina. Kamu tidak hanya membohongiku. Kamu juga membohongi semua orang di sini. Kamu memang adik Luna, almarhum istriku. Tapi sikap kalian jauh berbeda. Luna gadis yang manis dan baik hati. Sementara kamu gadis yang penuh dengan sisi gelap. Tidak. Video itu bohong. Kamu pasti mengeditnya kan, Mas? Kamu tega, Mas Airlangga. Levina menjerit lagi, air matanya membasahi wajahnya. Dia menoleh pada Dania dan Mario. Papa, Mama, percayalah padaku. Ini tidak seperti yang kalian lihat. Namun tak ada yang menjawab. Semua terdiam, seolah waktu berhenti. Suara bisik-bisik tamu semakin riuh, menciptakan tekanan yang menyesakkan. Wajah Mario memerah, tangannya mengepal. Dia melangkah cepat mendekati Tuan Giovan, matanya penuh keputusasaan. Giovan, tolong bantu kami. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Levina tidak seperti itu. Kita masih bisa membicarakan ini baik-baik. Tuan Giovan menoleh lambat. Pandangannya dingin, penuh rasa muak. Aku sudah cukup sabar, Mario. Tapi sekarang aku benar-benar muak dan jijik. Jijik padamu dan pada putrimu. Kalian menipu semua orang demi keuntungan sendiri. Levina yang mendengar itu menjerit histeris. Air matanya bercucuran, dia memutar tubuh menoleh ke arah Airlangga. Mas Airlangga, hentikan video itu. Aku mohon, kumohon padamu. Namun layar justru menampilkan video baru. Seorang pria mengenakan jas dokter muncul di layar. Suaranya berat tapi jelas terdengar. Semua surat pernyataan sakit itu Nona Levina yang memintaku membuatnya. Semua hasil medis itu palsu. Saya yang merekayasanya atas permintaan Nona Levina dan Tuan Mario.
Dia takut Tuan Airlangga dan Tuan Giovan mencari tahu soal kebenaran penyakit Nona Levina. Ya ampun, Mas. Aku tidak percaya ini. Ini mirip sekali dengan adegan drama Korea yang sering aku tonton, gumam Kaira pelan. Airlangga mengulas senyum pada Kaira. Kita ada di dunia novel, Kaira. Astaga, benar-benar memalukan, bisik salah satu tamu. Suaranya nyaris terdengar jelas. Padahal Putri Mario kelihatannya lugu, tapi ternyata sangat licik, tambah yang lain sambil menatap Levina penuh hinaan. Dia pasti gadis yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa saja, desis tamu lainnya dengan nada getir. Nyonya Almira yang berdiri di samping Kaira tampak goyah. Wajahnya pucat. Tubuhnya limbung hampir jatuh. Namun Kaira dengan cepat memegang lengannya, menopangnya. Mama, baik-baik saja? Tanya Kaira cemas. Nyonya Almira menganggukkan kepala. Menatap Kaira sendu. Mama baik-baik saja. Tuan Giovan menghela napas panjang, nadanya tegas, dingin, dan tanpa ragu. Mulai hari ini aku memutuskan seluruh hubungan dengan keluarga Mario. Termasuk semua urusan bisnis kita selesai. Aku tak ingin berurusan lagi dengan keluarga pembohong. Levina menoleh kaget, air matanya jatuh semakin deras. Dia terhuyung maju dan berlutut di hadapan Airlangga. Mas, aku mohon. Aku hanya mencintaimu. Jangan lakukan ini padaku. Tangan Nyonya Almira bergetar. Dia menahan tangis dan amarahnya. Dengan cepat dia melangkah, dan menamparkan Levina keras. Pelak. Jangan pernah sentuh putraku lagi dengan tangan kotormu, suaranya bergetar, penuh kecewa. Almira, jaga sikapmu. Hardik dan Nia tidak terima. Kalau begitu, didik putrimu dengan baik. Balas Nyonya Almira. Levina menangis semakin kencang. Dia bangkit setengah berlari ke arah Lukas yang berdiri di sudut ruangan, matanya penuh kesenangan melihat keributan ini. Lukas, bawa aku pergi dari sini. Tolong, kumohon, Levina menggenggam tangan Lukas erat-erat. Lukas menatap tangan Levina, kemudian mengangkat kepalanya, senyum sinis terbit di wajahnya. Lucu sekali. Bukankah tadi kamu bilang padaku agar jangan sok akrab? Sekarang kamu meminta tolong padaku. Levina menggeleng cepat, air matanya menetes di tangan Lukas. Tidak. Aku mohon, Lukas. Tolong aku. Kumohon. Airlangga melangkah mendekat, tatapannya tajam, suaranya berat. Levina, kamu tidak penasaran? Dari mana video mesummu itu berasal? Levina mendongak, matanya merah dan sembab. Itu pasti editan. Itu bohong. Aku tidak pernah melakukan itu, ucapnya serak, hampir putus asa.